Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Ya, ini terutama untuk adik-adik ya dari SMP yang sedang bergabung. Tentunya menunggu-nunggu ya informasi yang akan disampaikan oleh SMA Negeri Pesanggaran terkait pendaftaran tahap 1 untuk PPDB Jatim SMA. Alhamdulillah ya partisipannya cukup banyak, ada sekitar 50 dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih. Nah, mungkin akan segera kita mulai untuk sosialisasi pada sore hari ini. Ya, ada banyak sekali ya. Oke, selamat sore juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri Pesanggaran yang turut Selamat sore. Ya, baik, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya semangat sekali ya. Ya, Baik, pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Kurnia Dewi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Pesanggaran yang turut hadir pada sore hari ini. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Panitia PBDB SMA Negeri Pesanggaran Bapak Haji Sabirul Rasad SPD dan juga segenap tim PPDB dari SMA Negeri Pesanggaran dan juga Bapak Ibu guru tentunya dari SMA Negeri Pesanggaran yang terus bergabung pada sore hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat sore kepada yang terhormat Bapak Ibu guru dari SMP maupun Bapak Ibu wali murid dari calon peserta didik SMA Negeri Pesanggaran dan juga anak-anakku semua calon peserta didik SMA Negeri Pesanggaran yang kami banggakan. Baik, Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam acara sosialisasi PBDB, meskipun via Zoom ya, tapi Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Ini merupakan sosialisasi yang kedua ya, setelah kemarin sosialisasi tentang pengambilan PIN dan verifikasi PIN. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu untuk melaksanakan sosialisasi terkait pendaftaran PPDB tahap 1. Begitu. Mungkin di sini untuk adik-adik yang bergabung sebagian besar ya atau mungkin semuanya adalah adik-adik yang tertarik untuk mendaftar di jalur atau di tahap 1. Baik, untuk acara pada sore hari ini akan kami sampaikan susunannya. Untuk yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri Pesanggaran. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai pendaftaran PPDB tahap 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ipung Joko Sulistiawan dari SMA Negeri Pesanggaran. Kemudian untuk sesi yang terakhir, acara yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti akan diperkenankan kepada seluruh peserta, terutama adik-adik ya, untuk bertanya seputar pendaftaran pada tahap 1 ini nanti seperti apa dan akan dijawab oleh tim PBDB SMA Negeri Pesanggaran. Baik, untuk membuka acara pada hari ini semoga berjalan dengan lancar ya dan bermanfaat tentunya untuk terutama untuk adik-adik sekalian. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung pada acara atau kegiatan kita yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran kepada Ibu Kurnia Dewi SPD MPD. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan yang hangat. Ya.
Terima kasih Bu Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu semua yang hadir di sini ya, beserta anak-anakku yang saya sayangi, calon peserta didik SMA Negeri Pesanggaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu muka ya, walaupun secara online atau daring. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau di sini saya sambil apa ya? Tadi harus berlari-lari karena ini lagi kita sedang berada di SMA Bangurejo, sedang rapat. Pertama, salah satunya adalah rapat tentang PPDB itu sendiri. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru, untuk PPDB tahap 1 ini kita tutup tanggal 11. Jadi tanggal 11 sampai dengan 13 itu adalah verifikasi dan validasi ya. Kemudian untuk 14 adalah kita umumkan. Jadi ini tahap 1 masih jalur afirmasi. Dan perpindahan tugas orang tua. Jadi ini juga jalur prestasi untuk prestasi kejuaraan lomba-lomba. Masih ada 2 tahap lagi, ada tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Nanti yang terakhir adalah tahap zonasi. Bapak Ibu yang terhormat dan anak-anakku sekalian, kalau misalnya mendengar tentang SMA Pesanggaran adalah sekolah yang itu sekali tidak benar atau hoax ya. Jadi yang benar adalah untuk pendaftaran di SMA Negeri Pesanggaran ini kami tidak memungut biaya dan tentu saja biayanya sampai kalian lulus nanti akan sangat ringan karena ada subsidi dari pemerintah berupa dana BOS dan dana BPOPP ya. Kemudian apabila tidak tercover dari kedua anggaran tersebut maka baru lewat PSM. Beda halnya kalau di swasta mungkin untuk menggaji Bapak Ibu gurunya juga itu harus menggunakan dana dari masyarakat. Tapi kita tidak, karena kebanyakan di sekolah negeri itu Bapak Ibu gurunya sudah dibiayai oleh pemerintah. Ya. Itu sekedar pemberitahuan karena apa? Yang beredar di sana, di luar sana adalah bahwa katanya mau masuk SMA Pesanggaran harus bayar 10 juta dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bohong ya. Jadi tidak benar saya katakan. Tentu saja yang namanya sekolah negeri itu lebih murah daripada sekolah swasta. Dan kalian tidak perlu khawatir, apapun kegiatan kalian nanti akan di-cover oleh sekolah kita. Dan kalaupun kita mau mengenakan biaya, itu juga harus melalui rapat dulu dengan wali murid. Seberapa kemampuan wali murid. Dan kami juga memberikan banyak keringanan ya, misalnya kalau kegiatan study tour atau study observasi untuk anak-anak yang yatim kita gratiskan ya. Kemudian anak yang tidak mampu nanti bayar semampunya, nah semacam itu. Dan itu juga istilahnya adalah gendong indit ya. Kemudian yang harus kalian persiapkan pada tahap 1 ini setelah pengumuman ya tanggal 14-15 nanti kalian bisa daftar ulang ya, siapkan adalah kartu PKH ya, kemudian KIP dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu perpindahan tugas orang tua berarti kalian harus membawa SK perpindahan tugas orang tua. Begitu, itu adalah sekilas, nanti kalian bisa melakukan tanya jawab dan akan lebih dijelaskan lebih lanjut, lebih gamblang lagi oleh Pak Rasad dan Pak Ipung dan tim dari panitia PPDB. Nah, itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran, bahwasanya ada satu hal yang perlu digarisbawahi ya terkait biaya pendaftaran gitu ya, yang ada di SMA Negeri Pesanggaran itu adalah gratis. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik tidak perlu khawatir terkait biaya begitu ya. Baik, di tengah-tengah kita pada sore hari ini juga bergabung Bapak Haji Sabirul Hasan SPD selaku Ketua Panitia dari kegiatan PPDB SMA Negeri Pesanggaran tahun 2024. Nah, maka akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu arahan dan juga sambutan dari Bapak Haji Sabirul Hasan SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dari SMP yang kami muliakan, anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada yang hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting untuk PPDB tahap pertama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat berkah dari Allah SWT. Selamat wassalam, semoga terterimakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, bahwa PPDB kali ini paku dari SMA Negeri itu ada 9 rombel. Jadi 9 rombel itu per kelas itu diisi 34. Jadi nanti jumlah seluruhnya 306. Nah, untuk masuknya itu ada 3 tahap. Yang pertama formasi, kedua prestasi raport, dan yang ketiga nanti jonasi. Untuk hari Senin dan Selasa itu kita akan menggunakan jalur afirmasi. Afirmasi itu apa saja? Satu, yang punya kartu Gakin atau Indonesia Pintar, itu silakan daftar. Yang kedua, putranya buruh pabrik, buruh perkebunan, dan sebagainya, itu nanti silakan mendaftar. Yang ketiga, mengikuti perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua, dinas, kemudian didinaskan di sini, maka itu bisa daftar. Yang keempat, itu prestasi. Prestasi baik prestasi akademik atau non akademik. Misalnya pernah ikut lomba di SMA Pesanggaran waktu MIPASA kemarin, barangkali ada yang juara 1, juara 2, juara 3 sampai 5, itu silakan bisa mendaftar hari Senin itu. Kemudian buruh pabrik. Bagaimana cara untuk mendapatkan buruh pabrik ini? Kalau orang tuanya bekerja di pabrik atau di perkebunan, bisa meminta surat keterangan bahwa dia aktif bekerja di perkebunan itu atau di pabrik itu, sehingga bisa untuk dinas. Sementara itu yang penting, jadi nanti pada hari Senin itu ya kurang lebih kuotanya sekitar 74 mungkin ya, 74 atau 76 kuotanya, sehingga monggo silakan, terutama yang rumahnya jauh-jauh bisa menggunakan jalur ini.
nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim dari kami. Nah, supaya tidak salah, saya berharap anak-anak dari SMP bisa datang saja ke Semanggar, nanti kami akan bantu. Jadi kalau daftar ke kita, nanti kita akan mencarikan, artinya membantu pendaftarannya sehingga bisa tepat sasaran. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Usikum wa nasihat wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan dari Bapak Haji Sabirul Rasad selaku Ketua PWDB SMA Negeri Pesanggaran. Adik-adik perlu diketahui ya bahwasanya tadi sudah disampaikan terkait tahap 1 ini oleh Bapak Rasad dan akan disampaikan kembali atau diperdalam begitu ya oleh Bapak Ipung pada penyampaian yang berikutnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya untuk adik-adik yang mungkin memerlukan bantuan itu dari tim PPDB siap membantu. Jadi bisa langsung datang ke sekolah jika diperlukan ya, atau mungkin melalui media online, Telegram khususnya ya, begitu. Baik, langsung saja pada agenda kita yang berikutnya, yaitu arahan atau sosialisasi ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ipung Joko, SPD, terkait pendaftaran PPDB SMA Negeri Pesanggaran pada tahap 1 yang akan dilaksanakan 10 hingga 11 Juni 2024. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yola atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan masih terus memantau perkembangan untuk menjadi siswa SMA Negeri Pesanggaran. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Pesanggaran, Bapak Ibu Guru SMP RTS, Panitia PPDB 2024 SMA Negeri Pesanggaran, dan anak-anak agung yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting penerimaan peserta didik baru Jawa Timur tahun 2024 tahap 1. Salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh calon peserta didik baru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA di Jawa Timur. Saya harap dengan dibukanya PPDB Jatim tahun 2024 tahap 1 ini akan membuka gerbang peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Anak-anak terkasih, PPDB Jatim 2024 tahap 1 ini merupakan tahapan awal dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Pesanggaran. Pada tahap ini akan dibuka jalur pendaftaran tahap 1. Tahap 1 itu apa saja? Tahap 1 itu adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Saya ulangi lagi bahwa PPDB pada tahap 1 ini yang dibuka adalah bersamaan ini ya, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Nah, pendaftaran jalur ini tahap 1 akan dibuka secara online melalui website ppdb.jatimprof.go.id pada tanggal 10 Juni dan 11 Juni 2024
Berarti itu jatuh pada hari Senin dan Selasa. Kita lanjutkan lagi. Pastikan kalian untuk mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan benar. Bagi para orang tua atau wali dan Bapak Ibu guru SMP MTS, saya mohon untuk dapat mendukung dan membimbing putra-putrinya maupun peserta didik dalam proses pendaftaran ini. Berikan arahan dan motivasi agar mereka dapat memilih sekolah yang tepat sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jika pilihan sekolah itu tepat, maka akan terlihat seperti di belakang saya ini. Di belakang saya ini adalah contoh orang-orang manusia-manusia, siswa-siswa yang sukses meraih apa yang diimpikan dengan berbagai minat bakatnya. Dan tentu saja pilihan sekolah itu yang terbaik. Bagaimana cara memilih sekolah yang terbaik? Sekolah terbaik adalah sekolah yang memulai memberikan pelayanan kepada siswanya, meskipun siswanya masih calon siswa. Seperti kalian. Kita itu satu-satunya sekolah negeri yang akan mendampingi, membimbing kalian mulai dari cara mendapatkan PIN, pelatihan pra-pendaftaran, pendaftaran tahap 1, tahap 2, sampai dengan tahap zonasi. Dan jangan lupa, di SMA Negeri Pesanggaran, saat kalian diterima menjadi siswa SMA Negeri Pesanggaran, kalian harus mengikuti uji psikotes. Apa itu uji psikotes? Uji psikotes adalah uji untuk mencari minat, bakat, dan kemampuan kalian. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mengetahui minat, bakat, dan kemampuannya secara dini. Jadi saya ingatkan kalian, kalau memang kalian menganggap sekolah SMA Negeri Pesanggaran ini yang terbaik dan mewadahi minat, bakat, dan kemampuan kalian, maka kalian harus berusaha secara optimal untuk bisa mengikuti pendaftaran tahap demi tahap. Karena panitia Bapak Ibu PPDB SMA Negeri Pesanggaran yang tergabung dalam panitia ini selalu dan akan selalu melayani kalian, mulai dari kalian calon siswa hingga kalian menjadi siswa dan lulus dari sekolah SMA Negeri Pesanggaran tercinta. Berikutnya, kepada seluruh panitia PPDB Jatim 2024 SMA Negeri Pesanggaran, saya harap dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, teliti, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran supaya prosesnya pendaftaran ini bisa berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Jadi kita lanjutkan lagi. Hari ini Pak Ibu akan memberikan 3 poin. Dicatat ya, 3 poin. Poin yang pertama adalah tentang pelatihan pendaftaran. Yang kedua itu tentang layanan informasi SMA Negeri Pesanggaran. Tadi sudah saya sampaikan. Berarti nomor 1 itu layanan informasi dari SMA Negeri Pesanggaran saya sampaikan. Kalian harus optimalkan. Nanti dalam Zoom meeting ini kalian nggak boleh malu-malu ya. Tanya aja, Pak, Bapak, Ibu, saya mau nanya nih, tahap 1 gimana ya caranya? Itu kalau kalian memang nggak paham, kalian nggak mengerti, nggak apa-apa. Ini kesempatan kalian. Karena saya ingin bahwa kalian yang masuk, siswa-siswa yang masuk di SMA Negeri Pesanggaran itu memang siswa-siswa yang betul-betul ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Oke, kita mulai yang pemahaman untuk tahap pertama. Oke, yaitu kalau pelayanan itu sudah selesai, sekarang Pak Ipung akan menjelaskan tentang PPDB tahap 1. Anak-anak terkasih, PPDB tahap 1 itu terdiri dari 3 ya, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi lomba. Nah, untuk jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah
anak buruh, dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Itu pilihannya untuk afirmasi ya. Oke, nanti kita jelaskan lebih. Kemudian yang kedua adalah perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang terdiri dari pindah tugas orang tua atau wali dan anak guru atau tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Kalau di SMA negeri terutama anak guru yang ada di SMA negeri Pesanggaran. Berikutnya adalah prestasi lomba. Jalur prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, serta tingkat internasional. Oke, nanti kita jelaskan. Sekarang penjelasan yang berikutnya adalah tentang latihan pendaftaran. Oke, anak-anakku, untuk latihan pendaftaran itu kalian nggak usah khawatir. Jadi Dinas Pendidikan melalui websitenya PPDB Jatim di sana sudah menyiapkan latihan pendaftaran yang kalian kemarin lakukan itu baru muncul menunya latihan pendaftaran zonasi SMA. Pilihannya di sana kan ada dua. Satu latihan pendaftaran zonasi SMA sama latihan pendaftaran zonasi SMK. Jika kalian itu mau belajar sebelum mendaftar yang sesungguhnya, ya kalian gunakan PIN kalian untuk melakukan latihan pendaftaran zonasi SMA. Pak, itu kan zonasi SMA. Saya padahal mau daftar di prestasi nilai akademik, sudah ada hari ini. Nanti di aplikasi Telegram Pak Igung akan share lagi. Jika kalian, ini karena masih ada waktu sampai tanggal 8 ya latihan pendaftaran. Silahkan latihan pendaftaran. Latihan pendaftaran itu 1 hari 1 kali. Jadi kalian melaksanakan 1 hari 1 kali, besok bisa lagi. Tapi kalau 1 hari ini lebih dari 1 kali kalian nggak bisa. Namanya juga latihan pendaftaran, jadi data kalian setelah itu dihapus. Besoknya hari kedua latihan lagi sampai batasnya tanggal 8 Juli. Pak, kemarin ini ada yang masuk ngechat Pak Ibu. Pak, kemarin saya sudah latihan pendaftaran SMA, saya latihan pendaftaran prestasi nilai akademik SMA, boleh nggak? Boleh. Yang penting 1 hari 1. Waktunya kan 3 hari kan, sampai besok. Nah sekarang kalian latihan pendaftaran prestasi nilai akademik SMA. Nah itu udah. Jadi nanti kalau pada saatnya hari Senin besok, Senin dan Selasa, paling enggak kalian sudah tahu bagaimana proses pendaftaran zonasi maupun proses pendaftaran prestasi nilai akademik SMI. Oke, kita kembali lagi sekarang ke tahap 1. PPDB tahap 1, tadi Pak Ibung bilang itu adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Tadi sudah disampaikan secara garis besar oleh Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran, Ibu Kurniadari, yang fotonya ada di belakang ini beliau salah satu orang yang sukses ya. Nah, ini yang pertama pendaftaran. Pak, kapan pendaftarannya untuk tahap 1? Pendaftaran tahap 1 itu dimulai tanggal 10 Juni 2024 sampai 11 Juni 2024. Dibuka itu jam 00 lebih 1 menit. Ya, oke. Kemudian berikutnya penutupannya, kapan penutupannya? Penutupannya itu tanggal 11 Juni 2024 jam 9 malam. Loh, berarti kalau Senin dan Selasa berarti penutupannya apa? Ya malam Rabu jam 9 malam. Berarti 2 hari saja Pak tahap 1. Betul. Berikutnya, setelah itu kita menunggunya kapan? Nah, dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh SMA. Tanggal berapa?
yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13 Juni. Itu. Jadi kalau kalian sudah daftar besok, tahap 1 hari Senin dan Selasa, karena merasa kalian bisa mencobanya di jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba, maka kalian ikuti. Nggak usah ragu-ragu. Kalau nanti diterima, alhamdulillah. Kalau belum, itu kalian masih ada 2 tahap lagi. Jadi optimalkan setiap tahap jika kalian memenuhi syarat. Kalau kalian bingung, tadi Ketua BPDB sudah menyampaikan, datang saja berkunjung ke SMA Negeri Pesanggaran karena kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian. Berikutnya adalah pengumumannya. Tadi pendaftaran sudah, kan 2 hari Senin dan Selasa. Penutupannya malam Rabu jam 9. Kemudian verifikasi dan validasi itu tanggal 11, 12, dan 13. Pengumumannya kapan? Pengumumannya itu tanggal 14 Juni 2024 pukul 8. Kalian bisa lihat di website ppdb.jatimprov.go.id itu secara online. Berikutnya apa Pak Ibu? Kalau kalian sudah diterima di tahap 1, maka yang perlu kalian lakukan adalah mencetak bukti penerimaan oleh calon peserta didik baru. Nah, linknya di mana? Nanti linknya muncul lagi di sana, cetak bukti penerimaan. Kapan itu link website dibuka Pak Ibu? Itu menurut juknisnya itu tanggal 14 Juni 2024 pukul 8 pagi itu sudah dibuka untuk cetak bukti penerimaan pada tahap 1. Berikutnya habis penerimaan apa? Berikutnya daftar ulang. Jadi ada daftar ulang, setelah kalian terima, dicetak, daftar ulang berangkat ke sekolah SMA Negeri Pesanggaran berikan. Nah, berikutnya syarat-syaratnya nanti akan mengikuti. Itu tentang tahapan PPDB di tahap 1. Jadi maksimalkan. Oke, dua kesimpulan yang akan saya sebutkan hari ini adalah 1. Karena masih ada waktu untuk latihan pendaftaran, kalau kemarin kalian latihan pendaftaran itu adalah dengan memilih jalur zonasi, sekarang sudah muncul menunya di website, kalian pilih jalur prestasi akademik. Dicoba saja. Setelah 1 hari data kalian nanti akan dihapus. Jadi besok bisa diulangi lagi. Tapi terbatas untuk waktu tertentu pada latihan pendaftaran. Sehingga kalian tidak bingung, sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang bijak. Oke. Berikutnya adalah untuk prestasi lomba. Nah, untuk jalur prestasi lomba, ini daya tampung kita adalah 5%. Untuk prestasi lomba itu apa saja sih Pak? Ini dia, kalau kalian ketua OSIS di SMP maupun MTS, negeri maupun swasta, kalian wajib ikut nih di tahap 1. Dan itu upload berkasnya. Karena itu memenuhi syarat untuk kalian daftar PPDB tahap 1. Berikutnya, kalau kalian hafiz Quran, itu kalian harus punya buktinya dan ikut di tahap 1. Berikutnya, jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan bidang non-akademik. Nah, kalau kalian punya sertifikat mulai yang saya sebutkan tadi, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, sampai dengan tingkat internasional, kalian ikut, kalian harus coba di tahap 1. Nanti kalau ada kesulitan upload berkas, datang saja ke SMA Negeri Pesanggaran. Kita siap untuk melayani. Dan yang terakhir nanti tahapannya kejuaraan seperti apa? Nah, nanti ada tim teknisnya lagi ya. Nanti ada Pak Dian atau Pak Prima nanti akan tanya jawab. Berikutnya adalah untuk pendaftaran tahap 1 ini, kalian memilih 1 sekolah di wilayah dalam zonasi. Pesan saya di tahap 1, pilih SMA Negeri Pesanggaran.
Pak, nanti kalau nggak diterima gimana? Kalau diterima, alhamdulillah nggak diterima, nggak usah khawatir, masih ada 2 tahap lagi. Ya, oke, itu dia. Dan pilih. Yang pertama pilihan dalam hidup itu sekolah negeri, baru swasta. Oke. Kemudian jangan lupa nanti jika kalian daftar melalui prestasi akademik maupun non-akademik, maka harus memenuhi syarat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik daerah, dan lembaga lainnya yang nanti bisa dicek. Jadi kalau kalian mendapatkan sertifikat atau prestasi, itu penyelenggara kompetisinya dalam berbagai media itu mana itu ada. Nanti Pak Ibu share di sana, alamatnya, linknya adalah di sim.kemdikbud.go.id atau di website kurasi.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Oke. Kemudian berikutnya, tadi sudah ya, untuk afirmasi untuk kurang tidak mampu, perpindahan tugas orang tua, kemudian prestasi akademik. Dan satu lagi, yaitu untuk penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, SMA Negeri Pesanggaran juga membuka peluangnya, sehingga silakan untuk bisa mendaftarkan di tahap 1. Oke, itu yang bisa Pak Ibu sampaikan. Nanti bagaimana proses pendaftarannya nanti akan disampaikan lagi dan melalui tanya jawab. Kemudian prestasi hasil lomba bidang non akademik maupun akademik itu seperti apa Pak? Melalui olimpiade sains nasional atau literasi siswa dan sebagainya. Nanti akan kita saling bertanya ya, tanya jawab sehingga nanti kalian memahami dan kalian tidak melewati kesempatan untuk PPDB tahap 1 ini. Sehingga jika kalian memang mempunyai prestasi dan mempunyai persyaratannya, dan kalian mungkin ada yang jadi penyandang disabilitas, dan ada yang mengikuti karena bakti kepada orang tua, perpindahan tugas orang tua hingga mengikuti, serta dari keluarga tidak mampu, SMA Negeri Pesanggaran siap, dan kalian silakan gunakan kesempatan PPDB tahap 1 ini untuk mencobanya. Dan terakhir adalah jika diterima di tahap 1, misal jika diterima di tahap 1, maka PIN kalian tidak bisa lagi digunakan untuk melanjutkan pendaftaran di tahap 2 dan tahap terakhir, tahap zonasi. Tetapi jika belum diterima di tahap 1, maka PIN kalian masih bisa digunakan untuk tahap-tahap berikutnya. Begitu yang Pak Ibu berikan penjelasan, karena waktunya terbatas, tapi keterbatasan waktu ini memaksimalkan kalian untuk saling tanya jawab apa yang belum kalian pahami. Sekali lagi, semuanya semoga bisa menjadi yang terbaik. Akhir kata, saya ucapkan selamat berjuang kepada seluruh calon peserta didik baru, raihlah prestasi terbaik, dan gapai cita-citamu. Semoga PPDB Jatim 2024 tahap 1 ini dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berprestasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ipung Joko atas sosialisasinya, arahannya, motivasinya terkait pendaftaran PPDB di SMA Negeri Pesanggaran pada tahap 1 ini. Nah, adik-adik mungkin bisa saya mengingatkan bahwasanya di kolom chat pada Zoom meeting sore hari ini telah dibagikan ya oleh panitia PPDB oleh akun Bapak Prima Fajar Diokta
yaitu link Google Formulir ya, untuk silahkan diisi oleh adik-adik peserta Zoom meeting, khususnya yang memang berminat untuk mendaftar di tahap 1 ini, begitu ya. Nanti silahkan diklik ya, bisa mengisikan nama, kemudian asal sekolah, begitu ya. Dan juga nanti di bagian kolom pilihan yang paling akhir itu akan ada apa namanya pilihan ya, pertanyaan terkait rencana pendaftaran tahap 1 yang ingin adik-adik tempuh, yang ingin adik-adik pilih itu jalur yang apa. Di situ ada banyak sekali. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ipung tadi mengenai tiga jenis ya. Untuk tahap 1 ini ada afirmasi, ada perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Nah, itu sudah dijabarkan kembali ya di dalam Google Formulir ini. Jadi sudah dirinci kembali begitu, ada perpindahan tugas orang tua, program Indonesia Pintar atau PIP, kemudian program Keluarga Harapan, anak buruh, prestasi lomba akademik, non-akademik, dan lain-lain. Itu ada banyak sekali. Nanti adik-adik silahkan mengisi formulirnya ya. Sekaligus juga bisa mengisi atau ya memilih ya dari berbagai macam jalur yang bisa ditempuh di tahap 1 ini. Nanti kira-kira yang bisa adik-adik pilih itu yang mana. Jadi menyesuaikan ya dengan apa namanya yang adik-adik punya begitu. Jadi kalau misalkan yang punya sertifikat ya di bidang lomba non akademik berarti bisa memilih yang itu dan sebagainya begitu. Nah, baik adik-adik, kita sudah memasuki sesi yang paling akhir ya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi adik-adik semuanya yang mungkin ada pertanyaan terkait mungkin bagaimana tata cara pendaftaran tahap 1 yang masih bingung, kemudian juga yang lainnya begitu, misalkan Pak Bu saya memiliki sertifikat ini, apakah saya bisa, dan seterusnya. Jadi silakan ditanyakan seputar pendaftaran tahap 1 ini itu seperti apa, nanti supaya adik-adik juga dalam melakukan pendaftarannya dimudahkan ya. Ini partisipasinya ada sekitar 50. Kalau misalkan semuanya mendaftar di tahap 1 ya, jika memenuhi persyaratan, mungkin nanti kemungkinan besar akan diterima semua begitu. Jadi silahkan adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bisa angkat tangan ya, atau mungkin ditanyakan pada kolom chat. Begitu, silahkan. Oh, ini ternyata banyak sekali ya yang bertanya di kolom chat. Oke, mungkin belum ada yang angkat tangan begitu ya. Atau mungkin langsung saja akan dipandu oleh Bapak Dian beserta tim ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kolom chat yang telah disampaikan oleh calon peserta didik SMA Negeri Pesanggaran. Kami persilahkan kepada Bapak Dian dan juga tim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama dari Tristan. Pak, saya punya sertifikat voli, bisa pakai jalur apa? Sertifikat voli termasuk lomba non-akademik. Jadi boleh digunakan sebagai lampiran untuk daftar di tahap 1, yaitu bagian prestasi. Bagian prestasi lomba itu 5%, artinya dari Pagub Sekolah SMA Negeri Pesanggaran sebanyak 306, 15%-nya itu adalah 16 siswa. Jadi ada peluang 16 kursi yang bisa diperebutkan oleh calon pendaftar dengan menggunakan sertifikat lomba. Pertanyaan yang kedua dari Priska, permisi Pak Bu, saya punya PIP, tapi hanya buku tabungannya saja, karena kartunya tidak punya. Apakah bisa untuk jalur afirmasi? Ya, jadi kita perlu tanya jawab. Silakan Priska dinyalakan mikrofonnya. Iya, Priska. Pak. Nah, oke. Priska, kalau boleh saya tahu, dapat dana PIP-nya di saat SD atau SMP?
Saat SD, Pak. Saat SD. Yakin PIP itu? Iya. Kalau memang yakin PIP, boleh cek ke ikut sertaan PIP di laman berikut. Saya carikan dulu ya. Saya kirimkan link untuk pemeriksaan PIP di kolom chat. Silakan masukkan NISN dan NIK. Sekarang dicoba. Jika muncul data tertentu setelah memasukkan di sana, boleh di-screenshot lalu digunakan sebagai lampiran. Jika mendaftar di tahap 1, besok ke tanggal 10. Bagaimana Priska? Ataupun peserta Zoom yang lainnya, baik yang dapat PIP ketika SD maupun SMP, silahkan cek penerimaan PIP menggunakan tautan yang sudah saya kirim pada kolom chat. Baik, Pak. Terima kasih. Saya coba. Nah, siapa saja selain Priska boleh mencoba link tersebut. Ya, sembari menunggu, tadi disampaikan bahwa di tahap 1 ada jalur afirmasi. Afirmasi diperuntukkan bagi 46 kuota, prestasi lomba 16 kuota, sedangkan pindah tugas itu juga 16 kuota. Jadi total 25% atau sekitar 70-an seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Haji Sabirul Rasa. Informasi tambahan bahwa setiap prestasi lomba yang digunakan sebagai lampiran, maka hukumnya wajib untuk dilegalisir oleh kepala SMP, kepala madrasah asal. Jadi ini saya bagikan suatu tampilan. Poin ke-13. Fotokopi dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba wajib dilegalisasi atau dilegalisir oleh Kepala SMP MTS derajat asal dengan dilengkapi dengan surat keterangan. Surat keterangan ini bisa digunakan untuk melengkapi misalkan sertifikat Gandrung Sewu, karena di sana kan tidak berjenjang dan siswanya dan keanggotaannya kan ratusan anak se-Banyuwangi. Jadi boleh dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala SMP, Kepala MTS. Bagaimana Priska? Apakah ada suatu tampilan di setelah cek NIK dan NISN? Ya, mungkin untuk adik Priska ya bisa memberikan informasi apakah sudah melakukan pengecekan pada website yang telah dikirim oleh Bapak Dian atau mungkin sedang proses ya Bapak ya. Ya, mungkin bisa kita tunggu dulu. Nah, nanti Priska ditunggu ya untuk konfirmasinya. Kemudian juga kami persilahkan kembali untuk adik-adik yang lain atau mungkin Bapak Ibu guru dari SMP ataupun wali murid dari calon peserta didik untuk bertanya mungkin ya. Atau mungkin seputar pertanyaan untuk kategori anak buruh itu dibuktikan dengan apa semisal dan lain-lain. Oh, ini Priska ternyata sudah konfirmasi Bapak melalui kolom chat katanya ada begitu. Oke, jika setelah mengisi web tersebut ada sesuatu tampilan, maka boleh di-screenshot. Nah, nanti yang digunakan lampiran adalah screenshot dan foto buku tabungan. Entah itu dari Bank BNI atau BRI. Ya.
Oke. Tadi sembari menyimak informasi dari pemateri yang awal, ada pertanyaan masuk ke jalur pribadi. Jadi, Pak, caranya dapat PIP gimana? Oke. Yang saya tahu, PIP itu diterbitkan oleh Dinas Sosial. Nah, Dinas Sosial itu memverifikasi calon peserta PIP itu berdasarkan DTKS. DTKS itu kepanjangannya Data Terpadu Kementerian Sosial. Jadi antrian sebelum kartu PIP adalah DTKS. Nah, DTKS dapatnya gimana, Pak? DTKS adalah pengajuan melalui kantor balai desa setempat. Jadi misalkan sampean ingin menjadi keanggotaan PIP, punya kartu Indonesia Pintar, mengajukan ke kantor balai desa. Setelah kantor balai desa melakukan survei, mereka akan meneruskan datanya ke DTKS. Nah, DTKS itu setelah menunggu beberapa waktu akan diproses oleh Dinas Sosial dan jika memenuhi syarat, maka diterbitkanlah kartu fisik PIP. Nah, kartu fisik PIP itu jika dipegang oleh pelajar dan nomornya diinput ke aplikasi Dapodik, maka dalam kurun waktu tertentu akan menerima pencairan dana bantuan. Nah, tapi misalkan sama-sama dalam satu kelas ada 3 siswa pemegang KIP, bisa jadi ketiga-tiganya cair bareng, bisa jadi gantian, 2 dulu, baru 1, atau mungkin tiap anak cairnya beda tahap. Jadi bergantung kepada Dinas Sosial bagaimana mereka memilih siapa yang lebih dulu menerima pencairan dana bantuan. Jadi tidak begitu ketika pegang KIP langsung di setiap tahap bantuan langsung mendapat cairan dana, tidak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang masuk juga pada menu Q&A dari Anonims. Permisi Bapak Ibu, saya punya sertifikat piagam pramuka penggalang Garuda. Apakah bisa digunakan? Pokoknya bisa. Jadi sertifikat pramuka termasuk kegiatan non akademis, jadi bisa digunakan sebagai lampiran. Apalagi jika tingkatannya misalkan tingkat penggalang Garuda, tingkat lomba di suatu tempat di SMA tertentu. Oh iya, sekitar 2 minggu yang lalu, bulan Mei, SMA Negeri Pesanggaran juga mengadakan lomba pioneering. Jadi beberapa waktu yang lalu Semanggar mengadakan lomba pioneering dan juaranya itu diberikan sertifikat. Nah, sertifikat tersebut merupakan salah satu tiket emas untuk dapat mendaftar tahap 1 di Semanggar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dian. Kemudian mohon izin pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, dan juga adik-adik sekalian, atau Bapak Ibu guru SMP ataupun wali calon siswa SMA Negeri Pesanggaran. Izin menambahkan informasi, perkenalkan dahulu, nama saya Rendra, saya salah satu guru di SMA Negeri Pesanggaran. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas sebagai tim teknis PPDB juga, yang mana siapa tahu salah satu dari adik-adik sekalian kemarin ketemu dengan kami saat pengambilan PIN, itu Pak Rendra, Pak Prima, Pak Dian, Pak Dimas, ada Bu Anggrit, Bu Yula, Pak Jatmiko, dan lain-lain yang sudah kemarin ambil PIN. Nah, di sini saya mau menambahkan sedikit informasi kaitannya dengan piagam ya, atau
prestasi non-akademik. Jadi kemarin sembari verifikasi PIN, kami juga bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah berminat di SMA Pesanggaran, mau masuk jalur apa. Jawabannya beragam, adik-adik sekalian, ada yang tahap 1, ada yang tahap 2, ada yang tahap 3. Kemudian ada yang, Pak, saya punya sertifikat Paskibra. Tidak hanya itu, Pak, saya juga punya, selain Paskibra, saya punya sertifikat Pramuka. Selain itu, saya juga mendapatkan sertifikat ranking paralel di sekolahnya. Nah, harapan kami, adik-adik sekalian, siswa yang memiliki prestasi-prestasi atau sertifikat-sertifikat tersebut, itu benar-benar mendaftar di tahap 1. Jadi banyak keuntungannya adik-adik sekalian. Yang pertama memang itu hak kalian. Tahap 1 ini adalah dibuka untuk adik-adik yang memiliki prestasi maupun adik-adik yang kurang mampu ataupun pindah tugas seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak teknisi tadi ya. Nah, saya mau membahas kaitannya dengan siswa-siswi yang memiliki lebih dari satu prestasi. Jadi misal siswa A itu punya prestasi tadi pramuka, kemudian paskibra tingkat kecamatan apapun atau kabupaten bahkan provinsi, atau piagam paralel. Nah, itu kami sarankan untuk bisa daftar. Dan apabila adik-adik memiliki piagam lebih dari 1, itu nanti silahkan diupload semua, karena itu juga menjadi nilai plus di dalam PPDB tahap 1 ini, jalur prestasi loh ya. Nah, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, di sini saya mau menyampaikan sedikit penilaian. Mungkin gambaran penilaian besok. Jadi SMA negeri nanti akan menerima berapapun banyaknya siswa yang mendaftar di tahap prestasi ataupun di tahap PIP, kurang mampu, disabilitas, dan lain-lain. Nah, saya gambarkan prestasi non-akademik. Jadi ada beberapa siswa ya yang mendaftar di prestasi non-akademik. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila adik-adik memiliki lebih dari 1 prestasi, lampirkan semuanya, karena itu nanti akan menjadi poin plus adik-adik diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Jadi contoh di sini ada siswa namanya Adi. Kemudian ada lagi siswa namanya Gilga. Ada lagi nama siswanya Eko. Nah, di sini ada piagam 1, piagam 2, piagam 3, piagam 4. Oke, untuk lomba paralel bisa dimasukkan adik-adik sekalian. Jadi misalkan Adi dia punya piagam 1 voli. Voli ini anggap saja tingkat kecamatan, juara 1 gitu ya. Nah, ini sudah 1 penilaian. Kemudian piagam 2 lagi, mungkin ini di kelas 7. Nah, di kelas 8 mungkin ya. Kemudian di kelas 9-nya dia punya lagi voli di kecamatan juara 3 gitu ya. Nah, ini sudah punya 2 piagam. Sedangkan siswa nomor 2 ini dia memiliki mungkin hanya 1, itu mungkin piagam lomba catur gitu ya. Catur tingkat kecamatan. Juaranya 3 gitu ya. Ini bukan penyanyi gitu. Ya, siswa pemenang lomba catur. Nah, di sini skor anak-anak sekalian. Nah, SMA Negeri Pesanggaran, pihak teknis bersama dengan kepala sekolah itu diberikan hak untuk memberikan scoring kepada
pendaftar jalur, anggap saja kita kan non akademik ya, ini kita tulis non akademik. Nah, non akademik. Jadi, nah ini bisa diberikan skor oleh pihak sekolah. Nah, misalkan Eko dia punya piagam Paskib kecamatan, kemudian paralel 2 gitu ya, kelas 9. Mungkin dia punya lagi lomba storytelling atau apa gitu. Nah, di sini prestasi-prestasi ini akan memiliki scoringnya masing-masing. Nah, apabila dari 3 siswa ini, sedangkan yang diambil hanya 2, nah kira-kira adik-adik bisa mengira-ngira atau memprediksi mana nih yang 2 di antara Adi, Gilga, dan Eko yang akan diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Misalkan Adi voli kecamatan tingkat lomba voli tingkat kecamatan juara 1, anggap saja skornya 50. Kemudian ditambah voli tingkat kecamatan itu juara 3, anggap saja dikasih poin 20. Dia punya 70. Sedangkan Gilga juara catur tingkat kecamatan juara 3 mungkin kita scoringnya 25 karena juara 3 ya. Nah, sedangkan Eko dia memiliki 2 juga 3 prestasi non akademik atau kejuaraan. Mungkin kita bisa poin untuk paskibnya 50 ditambah dengan paralelnya itu mungkin kita bisa kasih mungkin 25, ditambah lagi storytellingnya anggap saja tingkat kecamatan ya, juara 1 kita kasih 50 juga, poin 125. Nah, di sini adik-adik sekalian sudah bisa memprediksi apabila kuota dari SMA Negeri Pesanggaran adalah 2, sedangkan pendaftar ada 3. Nah, di sini bisa di scoring mana yang akan masuk ke sini. Nah, ya ini kebetulan aja anak-anak adik-adik sekalian. Gilga karena dia juara catur, prestasinya hanya 1 ya, jadi scoringnya kalah dengan pendaftar atau kalah dengan pesaing yang lain. Jadi di situ ada adik, maka dari itu setiap kemarin saat kami tim teknis sebelum verifikasi pasti bertanya kepada adik-adik sekalian minat jalur apa, kemudian prestasinya apa. Nah, banyak di antara kalian yang menyampaikan ada lebih dari 1, lebih dari 2 prestasi. Nah, itu monggo di tahap 1 ini kami sangat mengharap kalian bisa daftar di sini. Jadi tidak perlu menunggu zonasi ya adik-adik sekalian. Kalian habiskan aja jalur prestasi ini. Prestasi baik itu akademik, habiskan. Kalau ada berapa tadi? Pak, ya? 16 ya, 16 peserta. Alhamdulillah apabila lebih dari itu nanti kita juga scoring lagi. Apabila ya itu habiskan adik-adik. Harapan kami itu nanti benar-benar melebihi kuota. Jadi apabila kuotanya 16, pendaftar sampai 50, alhamdulillah nanti kita scoring, kita seleksi di sekolah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga berpegangan pada pedoman PPDB samping. Itu adik-adik sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada dari Cinta Amalia. Pak Bu, saya kan pindahan dari Lombok, tapi orang tua saya bukan pindah tugas. Punya sertifikat peringkat umum 10 besar yang saya dapatkan di tiap kelas. Apakah bisa dipakai? Baik, adik-adik sekalian, untuk pertanyaan dari Cinta. Oh ya, Cinta, terima kasih. Peringkat 1 sekolah bukan 1 kelas. Oh ya, peringkat paralel sekolah, nggih. Nggih, nanti akan dijawab oleh Pak Prima. Pak Prima. Terima kasih Bapak Rendra terkait dengan waktu yang telah diberikan. Selamat siang Cinta, terkait dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan di
kolom chat ya. Perkenalkan dulu, saya Bapak Bima, juga guru yang ada di SMA Negeri Pesanggaran. Pertanyaan tadi sudah diulas oleh Pak Rendra. Kemudian saya bertugas ini ya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Saran saya, setiap sertifikat yang dipunya, apapun itu, lampirkan saja. Ya, baik itu peringkat 1 paralel kelas atau peringkat paralel 1 kecamatan, itu silahkan dilampirkan saja. Karena nantinya setiap sertifikat yang diupload itu nanti menjadi bahan pertimbangan untuk memberatkan skor, menambah skor dari semua untuk dapat diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Jadi itu silakan saja diupload. Kemungkinan nanti akan kita pertimbangkan karena itu adalah prestasi ya, walaupun tidak dalam ranah kabupaten atau mungkin provinsi, tapi itu adalah prestasi yang membanggakan ya. Satu sekolah itu bisa mengalahkan sekian ratus teman-teman kita bisa menjadi juara 1, itu sudah sangat prestasi yang luar biasa. Kemudian adik-adik, di tahap 1 ini pesan kami, jangan takut untuk menggunakan PIN di tahap 1 ini. Kemarin ada yang bilang bahwa PIN itu akan hangus atau tidak dapat digunakan lagi ketika telah digunakan untuk pendaftaran. Itu tidak benar ya, Dede. Jadi PIN itu hangus ketika telah diterima. Nah, kalau tidak diterima bagaimana? Masih bisa digunakan lagi di tahap 2 dan tahap 3 dengan catatan tidak diterima di sekolah manapun. Jadi kalau misalkan memang ingin sekolah di SMA Negeri Pesanggaran, gunakan saja. Jadi apapun yang ada potensi yang dipunya itu digunakan saja. Nah, nanti siapa tahu dari sertifikat yang diupload itu adalah menjadi bahan pertimbangan kami, tim teknis dan tim penerimaan online untuk memberatkan skornya untuk dapat diterima di SMA Pesanggaran. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saran kami untuk Cinta Amalia silahkan digunakan saja. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari M. Ihsan. Dari kolom chat. Pak, saya punya PIP, tetapi pas saya buka linknya, tulisannya tidak berlaku dan alasannya belum atau tidak padan. DTKS Kemensos. Itu bagaimana Pak? Nah, terkait dengan PIP ini pakarnya, ahlinya adalah Pak Dian. Dimohon kepada Pak Dian untuk segera menjawab, bisa untuk membuka kamera. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya, M. Iksan. Kartu PIP yang ketika NIK dan NISN-nya diinput pada link yang pernah saya bagi di kolom chat maupun di Telegram, ternyata tidak padan. Jawabannya adalah tidak apa-apa. Yang sampai lampirkan cukup kartu fisiknya saja. Ya, jadi di fotokopi atau mungkin di foto pakai HP dan dicetak ke percetakan sebagai lampiran untuk daftar di tahap 1, diupload. Jadi kartunya difoto lalu diupload. Beres. Insya Allah diterima. Baik, adik-adik sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan atau hal yang kurang jelas. Ya, ada pertanyaan di kolom chat Bapak dari Apriko Ega terkait pendaftaran tahap 1. Jika daftar tahap 1, apakah masih ada kesempatan untuk daftar tahap 2, Pak, katanya. Monggo, silakan dijawab. Oke, siap. Terima kasih. Jadi, ya, Apriko
apabila sudah daftar tahap 1 apakah masih bisa? Masih bisa, nggih, masih bisa. Dengan satu catatan Agriko, di mana pada saat tahap 1 itu kamu belum diterima di SMA negeri atau SMK negeri manapun. Nggih, paham nggih? Jadi apabila kamu daftar di tahap 1, kemudian belum diterima di SMA atau SMK negeri manapun, itu masih bisa melanjutkan di tahap 2. Sama kasusnya juga sama apabila di tahap 2 itu kamu belum diterima dimanapun, itu bisa lanjut sampai tahap 3. Jadi PIN atau username kamu itu masih bisa digunakan sampai tahap selanjutnya apabila belum berhasil di tahap 1 loh ya. Nah, ini misalkan ada kasus kamu pengen di SMA A, tapi saat kamu daftar itu sudah diterima ya, kamu nggak bisa lanjut ke tahap 2. Ya sudah, silakan untuk daftar ulang di SMA tersebut apabila tahap 1 kamu sudah diterima gitu loh ya. Nah, kaitannya dengan kuota tadi anak-anak sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa kami pihak sekolah berharap habiskan kuota tersebut di tahap 1 adik-adik sekalian. Jadi daftarkan diri kalian di tahap 1 apabila kalian layak pada kualifikasi yang didaftarkan tadi. Jadi dari prestasi, kemudian lomba, pindah tugas, afirmasi, dan lain-lain. Itu daftarkan dan habiskan. Jadi kuotanya apabila ada 16, pendaftarnya ada 20, itu alhamdulillah. Karena adik-adik sekalian, di situ pun juga nanti akan ada unsur rezeki kalian. Jadi begini, apabila prestasi akademik yang mendaftar kuotanya anggap saja itu sama ya, 16 prestasi akademik, sedangkan yang mendaftar itu 10 orang. Ya alhamdulillah 10-10-nya insya Allah diterima. Karena apa? Karena kuotanya itu 16 sedangkan yang daftar 10. Atau kuota 16 yang daftar 16. Ya udah, 16 kita dapat siswa dari tahap 1 prestasi akademik 16 diterima. Jadi itulah kenapa tadi kami pihak sekolah, saya pun juga menganjurkan adik-adik sekalian untuk habiskan kuota tahap 1. Jadi tidak ada ruginya adik-adik sekalian. Kenapa? Karena kita juga mungkin ada unsur rezeki di situ apabila jalur keluarga kurang mampu yang memiliki PIP atau KIP tadi kuotanya ada 16, ternyata yang mendaftar hanya 15 atau 12, ya sudah semuanya diterima. Tidak perlu kami seleksi. Sama seperti kasus Gilga tadi. Nah, kasus Gilga tadi, apabila Gilga tadi kan kuotanya hanya 2 ya, sangat disayangkan sekali kepada Mas Gilga. Apabila kuota SMA Pesanggaran 3, ya sudah, Adi, Eko, Gilga tadi tidak perlu kami seleksi, hanya kami verifikasi saja, mohon maaf. Hanya perlu kami verifikasi saja apakah ini anak ini benar-benar berbakat atau hanya sertifikat abal-abal. Nah, itu saja. Apabila kuotanya anggap saja 5, yang daftar 3, ya sudah. Insya Allah 3 itu diterima. Selamat kepada Mas Gilga tadi, dia tidak jadi tereliminasi, adik-adik sekalian. Itulah kenapa sekali lagi harapan kami itu tahap 1 habiskan. Jadi seperti anak TikTok itu habiskan Kak. Segera di check out dan lain-lain. Segera di check out, nanti langsung malam kami kirim. Nah itu. Jangan sampai kehabisan. Nah itulah. Silakan adik-adik sekalian, ini ada 39. Tadi dari awal ada 52 sampai 55 peserta. Dan apabila di sini ada yang temannya belum mendapatkan informasi, harapan kami, harapan saya, kalian ini bisa menyebarkan informasi di tahap 1 ini. Oh ternyata lomba catur juara 3 aja bisa dilampirkan sebagai non akademik. Nah benar, jadi benar. Silakan dilampirkan sebanyak-banyaknya, tetapi yang real ya, bukan yang saya butuh sertifikat beli di Shopee atau gimana, bukan.
yang benar-benar real. Karena apa? Sudah disampaikan oleh Pak Dian tadi bahwa harus fotokopinya harus dilegalisir oleh kepala sekolah. Jadi adik-adik kalau Pak ya, SMP Sabtu masuk kan? Nah, kalau SMP Sabtu masuk, besok pagi silahkan yang punya sertifikat difotokopi dan pagi langsung menghadap ke sekolah SMP kalian minta legalisir ke kepala sekolah. Biar aman. Kenapa? Karena Senin pagi kalian sudah bisa langsung daftar pakai legalisir tadi. Oke? Nah, jadi habiskan tahap 1. Kita lanjut, Francisca. Pak, saya punya PIP, tapi saya juga punya piagam penghargaan. Jadi jalur yang di mana lebih baik yang mana? Bisa. Oke, kepada Apriko dijawab tadi ya. Baik Pak, terima kasih ya. Sama-sama Apriko. Kami tunggu di SMA Negeri Pesanggaran dan juga lain-lainnya. Cinta, Francisca, dan lain-lain tadi. M. Ihsan dan lain-lain. Kami tunggu di SMA Negeri Pesanggaran. Sekali lagi, habiskan tahap 1. Monggo dijawab Pak Dian mungkin. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Francisca Nurhidayah. Jadi calon pendaftar punya PIP dan juga punya piagam penghargaan. Manakah yang lebih baik dipakai? Ya, informasinya diulangi lagi bahwa untuk kuota afirmasi itu 46 siswa, prestasi lomba 16 siswa, pindah tugas 16 siswa. Jadi berdasarkan kuota penerimaan yang peluangnya lebih tinggi itu berada di afirmasi. Artinya yang dipilih jika punya PIP dan punya piagam penghargaan adalah kartu PIP-nya. Iya, alhamdulillah sudah Ya. masuk banyak pertanyaan ya dan sudah dijawab langsung oleh tim teknis dari SMA Negeri Pesanggaran dan juga mungkin sudah cukup jelas bagi adik-adik terkait pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Pada intinya adalah jika kalian punya kesempatan ya atau masuk dalam kategori yang bisa daftar pada tahap afirmasi, kemudian perpindahan orang tua dan prestasi lomba atau kita sebut sebagai tahap 1 ya. Kalau kalian memenuhi kualifikasi itu silahkan digunakan ya kesempatannya untuk mendaftar. Jadi nggak perlu nunggu tahap 2 atau tahap 3 begitu. Kalau kalian punya kesempatan memenuhi persyaratan untuk daftar tahap 1, sebaiknya segera daftar. Jadi nanti kalau misalkan kalian ternyata di tahap 1 bisa diterima, alhamdulillah. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung untuk daftar kembali di tahap 2 ataupun tahap 3. Seperti itu ya. Oke, silakan adik-adik bagi yang ingin bertanya lagi. Kami persilahkan. Oke, jadi memang nggak ada ruginya. Seperti yang saya sampaikan tadi, daftar di tahap 1. Apabila memang rezekinya kalian, kalau sudah diterima di tahap 1, ya sudah. Alhamdulillah, apabila memang pilihannya di SMA Negeri Pesanggaran loh ya. Jadi kalian nanti saat kumpul sama temannya, ngopi, nongkrong-nongkrong, yang lain masih, saya besok ikut zonasi, saya besok tahap 2, kamu tahap 1 sudah diterima, alhamdulillah sudah tidak perlu memikirkan PPDB lagi, hanya tinggal daftar ulang dan melengkapi persyaratan. Oh ya, ya baik. Ya, pendaftarannya seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, tidak ada dipungut biaya, semuanya online dari HP kalian sendiri ya. Nah, saya ulangi lagi juga himbauan dari Bapak Ketua Panitia tadi Pak Haji Rasad bahwa apabila kesulitan, adik-adik kesulitan, datang saja ke SMA Negeri Pesanggaran hari Senin dan hari Selasa tanggal 10 dan tanggal 11 untuk bisa kami bantu, kami arahkan, kami beri layanan informasi dan lain sebagainya kaitannya dengan PPDB tahap 1 ini. Ataupun adik-adik sekalian
saya juga titip informasi kepada adik-adik yang masih join Zoom meeting ini bahwa untuk pengambilan PIN masih dibuka ya. Jadi di sini kami menunggu kalian untuk mengambil PIN di SMA Negeri Pesanggaran. Dimanapun pilihan sekolah kalian, apabila domisili kami di sekitar kami, silakan datang dan ambil PIN. Kami dengan senang hati akan melayani kalian. Bu Yula, Bu Maya, Bu Anggrid, Pak Jatmiko sebagai tim layanan verifikasi PIN ya, itu siap melayani dengan sepenuh hati dan dengan smile. Karena kami, Pak Rendra, Pak Prima, Pak Dian, dan Pak Dimas itu sebagai verifikator. Kami melayani kalian di depan layar. Bagi yang kemarin sudah bertemu, ya inilah kami. Dan anak sekalian, ini adalah calon-calon guru kalian. Gurunya aja asik kok. Makanya yang bener aja kalau nggak ke SMA Negeri Pesanggaran ya. Yang bener aja. Nah, baik. Untuk informasi tambahannya, jadi tadi ya himbauan kami habiskan di tahap 1. Mungkin Pak, saya rumahnya jaraknya ke SMA Negeri Pesanggaran hanya 25 meter, saya ikut zonasi saja. Tapi kamu punya PIP, tapi kamu punya prestasi. Daripada nunggu zonasi, tahap 1 saja udah habiskan kuotanya, daftarkan ke tahap 1. Nah, apabila memang belum rezeki bisa di tahap selanjutnya. Ya, informasi tambahan bagi teman-temanmu yang belum bergabung di Telegram dan tidak bisa masuk ke aplikasi Telegram karena ketika input nomor HP ditemukan notifikasi Telegram memblokir nomor tersebut, itu terjadi akibat kartu perdana atau kartu SIM operator, entah itu Telkomsel, Indosat, XL3, dan lain-lain, itu sudah melewati masa aktif, artinya sedang tidak aktif. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu dengan melakukan aktivasi kantor Grapari, atau bisa juga dengan membeli kartu perdana yang baru, supaya bisa login ke aplikasi Telegram dan bergabung ke grup Telegram Informasi PPDB SMA Negeri Pesanggaran. Ya, benar adik-adik sekalian. Jadi grup Telegram itu adalah informasi utama kami. Apabila misal besok adik-adik sudah mulai pendaftaran, pasti ini Pak Ipung mengingatkan. Mulai dari tutorial daftarnya, memulai syarat-syaratnya pasti akan diupload oleh tim dan juga biasanya Pak Ipung yang paling aktif yang tadi mengisi ya. Yang saat ini juga on cam nih, bisa anak-anak bisa lihat. Nah, informasi selanjutnya apabila nanti setelah selesai tahap 1, kemudian ada informasi daftar ulang, kapan, di mana, caranya bagaimana, syaratnya apa saja, itu juga akan kami share lewat Telegram. Makanya kami titip pesan pada adik-adik sekalian, bagi yang belum join, kami harap bisa join, karena berbagai informasi terkait PPDB SMA Negeri Pesanggaran ada di situ. Dan itu adalah jembatan kita untuk saling terhubung. Apabila adik-adik ada permasalahan, insya Allah atau ada pertanyaan, kami jawab sesuai dengan juknis PPDB dan akan kami layani dengan sepenuh hati. Itulah. Jadi nanti info daftar ulangnya kapan, daftarnya kapan ada di Telegram ya. Jadi sangat rugi sekali apabila tidak join, karena informasinya ada di situ semua. Sampai nanti kalian mulai pra MPLS maupun sampai MPLS itu grup masih kita aktifkan lagi sampai adik-adik nanti mendapatkan kelas itu di SMA Negeri Pesanggaran ini, itu grup masih bisa digunakan untuk informasi. Jadi ya sampai kelas 10, 11, 12 nanti itu masih bisa dipakai itu sebagai grup angkatan kalian. Itu. Enggak? Ada pertanyaan baru dari Francisca Nuridaya.
Pak, pada saat pendaftaran online itu, Pak datang ke Semanggar, jika sampean tidak bingung dan lancar ketika upload lampiran, maka boleh dari rumah. Tapi jika bingung dan kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri, boleh datang ke Semanggar untuk kita bantu bersama tim. Dan keuntungannya nanti akan direkomendasikan menggunakan lampiran yang mana, entah KIP, entah lomba, entah lampiran-lampiran yang lain, surat domisili ataupun surat pindah tugas orang tua. Oke, jadi ringkasan dari sosialisasi pendaftaran tahap 1 kali ini adalah pendaftaran tahap 1 dilakukan pada tanggal 10 sampai 11 Juni. Yang kedua, jangan takut melampirkan prestasi lomba apapun bentuknya. Yang ketiga, jangan takut pula untuk menggunakan hak pilih, hak pendaftaran di tahap 1. Karena jika diterima, alhamdulillah, jika gagal, boleh lanjut daftar lagi di tahap 2. Seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di Telegram maupun Zoom maupun secara jabri ke beberapa admin yang nampak di akun Telegram. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak Dian untuk menjawab sambungan pertanyaan ya dari Francisca tadi. Terkait seandainya datang ke Semanggar untuk pendaftaran, Oke, ada apa pertanyaan saja lagi. yang harus dibawa? Seandainya datang ke Semanggar untuk pendaftaran, apa saja yang harus dibawa, Pak? Oke, menurut laman resmi ppdbjatim.net, jika pilih jalur prestasi hasil lomba, maka yang perlu dilakukan adalah login ke situs ppdbjatim.net. Saya perhatikan layar dulu. Ya, ini. Yang pertama, login ke situs ini dengan menggunakan NISN, tanggal terbit KK, dan PIN. Yang kedua, memilih satu sekolah yang dituju. Yang ketiga, ini nggak perlu karena ini SMK. Yang keempat, mengisi prestasi dan penghargaan, serta mengunggah bukti dokumen. Yang terakhir, setelah di finish, yaitu mengunduh bukti pendaftaran. Ini menyatakan bahwa sampean sudah menggunakan hak daftarnya. Jadi bukti-bukti pendaftaran itu perlu diarsip. Pada intinya yang perlu dibawa besok ke sekolah adalah lampiran yang mendukung diterimanya atau lampiran yang mendukung untuk mendaftarnya kalian di tahap 1, entah itu KIP, entah surat pindah orang tua, entah surat keterangan lomba di bawah dalam bentuk fisik, asli, dan fotokopi. Jadi masih ada waktu di hari Sabtu untuk datang ke SMP melakukan legalisir. Baik, terima kasih kepada Bapak-bapak ya, tim dari PBDB SMA Negeri Pesanggaran yang telah memberikan pelayanan ya dalam sosialisasi terkait pendaftaran tahap 1 pada sore hari ini. Kemudian bagi adik-adik, kami masih mempersilahkan ya untuk bertanya. Mungkin akan kami batasi sampai pukul 4 tepat ya. Silakan kami tunggu pertanyaannya. Atau mungkin, oh ya, ini ada ya pertanyaan dari Samuel. Apakah kalau mau daftar pakai tahap ke-1, apakah harus membawa surat keterangan lulus dari SMP atau tidak? Monggo kepada
Bapak Dian mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Oke, pertanyaan dari Samuel. Ketika daftar, apakah perlu membawa surat keterangan lulus? Jawabannya tidak. Karena kemarin ketika pengambilan PIN sudah menggunakan surat keterangan kelas 9. Tetapi apabila di tahap 1 nanti lolos dan diterima, maka daftar ulangnya wajib menggunakan surat keterangan lulus atau ijazah. Ya. Jadi saya ulangi, ketika pendaftaran tidak perlu membawa SKL, tetapi jika diterima wajib melampirkan SKL untuk daftar ulang. Baik, ternyata masih ada pertanyaan lagi Bapak dari Tristan ya. Apakah kalau sertifikat luar sekolah perlu dilegalisir begitu? Oke, baik untuk pertanyaan dari Tristan nanti akan kami jawab ya sambil menunggu. Silakan untuk adik-adik yang lain kami persilakan ya boleh untuk menuliskan jawaban pertanyaannya terkait pendaftaran tahap 1 ini. Ya, jadi untuk adik-adik nanti seandainya untuk tahap 1 ini memang memerlukan bantuan dari tim PPDB SMA Negeri Pesanggeran ya dari Bapak Ibu Guru, tentunya silahkan nanti bisa datang ke SMA Negeri Pesanggaran ya pada tanggal 10 dan 11 Juni. Tepatnya ketika jadwal pendaftaran tahap 1 dilaksanakan begitu. Jadi nanti dari kami pun juga siap untuk membantu begitu dari sekolah. Jadi langsung datang saja nanti nggak apa-apa. Kalau misalkan memang eh, lebih mantap gitu ya kalau langsung daftar dibantu begitu oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau seandainya sudah bisa dari rumah secara online, secara mandiri itu tidak masalah juga begitu ya. Ya, bagaimana Bapak Dian untuk Oke, pertanyaan Tristan? pertanyaan dari Tristan, apakah kalau sertifikat luar sekolah perlu dilegalisir? Jawabannya tidak, karena pihak luar itu di luar lembaga kedinasan atau lembaga sekolah, lembaga SMP. Jadi tidak perlu dilegalisir ke kepala SMP MTS. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dian atas jawabannya. Bagaimana Tristan? Apakah sudah cukup jelas ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Cuman tanya itu aja. Oke, terima kasih ya karena sudah bertanya dan kami doakan semoga adik-adik khususnya yang berpartisipasi dalam Zoom pada sore hari ini yang berminat gitu ya untuk daftar di tahap 1. Mungkin juga di SMA Negeri Pesanggaran begitu kebanyakan ya mayoritas kami doakan semoga bisa diterima begitu ya. Semoga lancar dan bisa diterima. Baik, apakah ada pertanyaan lagi adik-adik?
Jika tidak, mungkin akan kami tutup ya untuk sesi sosialisasi pada sore hari ini terkait tahap 1 begitu. Kembali kami ingatkan ya bahwasanya kami akan melakukan sosialisasi lagi nanti tentunya ya untuk persiapan pada pendaftaran tahap 2 dan juga tahap 3 begitu. Nanti informasinya dipantau terus saja melalui akun melalui grup Telegram ya PPDB SMA Negeri Pesanggaran begitu. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin dari tim teknis, ada yang mau menambahkan sebelum ditutup untuk sesi sosialisasi pada tahap 1 sore hari ini? Atau sudah cukup mungkin? Sudah cukup, Bu. Oke. Ya, baik Bapak Dian dan juga Bapak Ibu Guru, semuanya tim PPDB SMA Negeri Pesanggaran. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya untuk informasi lebih lanjut nanti adik-adik kalau misalkan mau bertanya melalui grup Telegram, kami sangat terbuka lebar ya. Jadi silahkan nanti kalau ada yang masih mungkin apa ya mengganjal begitu ya bisa ditanyakan gitu. Jadi demi kelancaran juga ya untuk adik-adik mendaftar di tahap 1 ini begitu. Nah, baik, pada sore hari ini Alhamdulillah telah dipaparkan informasi yang cukup detail dan lengkap ya mengenai seputar pendaftaran PPDB tahap 1. Semoga adik-adik nanti bisa lancar dan diterima ya, sesuai dengan harapannya begitu. Nah, untuk sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk seluruh partisipan dalam Zoom pada sore hari ini bisa untuk mengaktifkan ya kameranya terlebih dahulu untuk kita screenshot. Jadi kita foto bersamanya menggunakan screenshot begitu ya. Oke, bisa dihidupkan terlebih dahulu untuk semua peserta. Tersisa 27 peserta ya. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah live. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah dinyalakan untuk videonya. Bisa kita mulai untuk sesi foto bersamanya. Kepada tim teknis kami silakan untuk bersiap. Bisa saya pandu untuk menghitung. 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin sekali lagi ya. Kita foto bersama lagi. 3, 2, 1. Untuk adik-adik jangan lupa ya pose yang terbaik ya. Tercantik, terganteng. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang terakhir. Ini untuk yang ketiga. Oke. Mungkin bisa gaya bebas ya. Jempol begini ya. Atau Banyuwangi begini. Nah, atau semangat begini ya. Oke, kita ulangi lagi. Yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Alhamdulillah dengan telah dilaksanakannya sesi foto bersama tadi sebagai penanda ya bahwasanya pertemuan kita pada sore hari ini telah berakhir. Kemudian juga saya selaku pemandu acara pada kegiatan sosialisasi di Zoom hari ini, mohon maaf ya mewakili segenap tim PBDB SMA Negeri Pesanggaran, kami memohon maaf apabila mungkin ada kesalahan kata maupun perbuatan selama pelaksanaan sosialisasi pada sore hari ini. Semoga adik-adik semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan dalam memilih ya sekolah SMA begitu maupun SMK mungkin ya. Kami tunggu adik-adik semua untuk bergabung di SMA Negeri Pesanggaran. Semoga bisa menjadi bagian dari keluarga besar kita ya. Bersama-sama nanti kita akan menggapai prestasi begitu ya. Kita tunggu kehadirannya. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.